I'll be done in a second. Almost done. Just talk me out of this by bribing me, okay? Berawal dari obrolan santai di dunia maya, seorang gadis remaja yang manis dan berambut pendek berumur 14 tahun bernama Hailey janji ketemuan sama pria parubaya berumur 32 tahun bernama Jeff. Di sebuah kedai kopi, Hailey ini kelihatan kayak cewek muda periang, berwawasan luas, ramah, dan terbuka banget sama orang asing. Sementara Jeff, pria matang yang mengaku bekerja sebagai fotografer profesional. Di meja kedai kopi itu, mereka bertukar pikiran dengan hangat. Tapi di tengah obrolan manis itu, suasana santai tiba-tiba berubah ketika Hailey dengan santai melempar ide buat main dan nongkrong di rumah Jeff. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Jeff menyetujui ajakan itu dan mereka berdua langsung berangkat menuju rumah Jeff siang itu juga. Dan tiba-tiba saja, Jeff terbangun dari pingsannya dengan kondisi kepala pusing berat, dan pas dia sadar, tubuhnya udah terikat kencang di atas kursi kerjanya sendiri. Sementara Hailey, cewek kecil yang tadinya kelihatan lugu, berdiri santai di hadapannya sambil melempar tatapan dingin tanpa rasa takut sedikit pun. Dan inilah Hard Candy. Sebuah film psychological thriller yang mengisahkan pembalasan dendam dingin seorang remaja perempuan terhadap seorang pria yang diduga sebagai predator anak di internet. Sebuah permainan psikologis penuh intimidasi dan ketegangan yang bakal mengocok isi perut lu dari awal sampai akhir. Bisakah Jeff membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Ataukah dia harus menerima eksekusi kejam di tangan remaja 14 tahun ini? Untuk mengetahui plot twist mengejutkan dan aksi intimidasi brutal dari film ini, mari kita langsung aja masuk ke alur cerita film lengkapnya. Kita kembali sedikit ke momen saat Hailey dan Jeff baru saja menginjakan kaki di rumah Jeff. Perbincangan mereka di dalam rumah sebenarnya makin seru dan cair. Hailey yang mengaku menyukai musik dari grup Goldfrapp serasa mendapatkan teman ngobrol yang pas gitu ya. Karena Jeff yang berumur 32 tahun ini ternyata juga mengaku mengidolakan Goldfrapp. Bahkan Jeff memamerkan koleksi CD musik Goldfrapp milik pribadi di rumahnya. Hal itu membuat Hailey kelihatan makin suka dan nyaman berada di dekat Jeff. Setelah itu, Hailey kemudian ke dapur dan menawarkan diri meracik minuman jus beralkohol untuk mereka berdua. Tanpa rasa curiga, Jeff menerima gelas minuman tersebut dan meminumnya sampai habis, sambil terus mengobrol santai. Tapi tak berapa lama setelah minum itu habis, kepala Jeff mendadak terasa amat berat dan pusing luar biasa. Melihat reaksi Jeff yang mulai kehilangan kesadaran, Hailey makin memanaskan suasana dengan memutar lagu Goldfrapp dengan volume penuh. Lalu mulai melepas bajunya satu persatu di hadapan Jeff. Jeff yang pandangannya mulai kabur mencoba merespon, namun tak lama kemudian tubuh Jeff roboh dan terkapar tak berdaya di lantai. Dan alhasil, ketika Jeff akhirnya terbangun dari pingsannya, dia sudah mendapati dirinya berada di atas kursi kerjanya dengan seluruh badan diikat kencang menggunakan tali oleh Hailey. Begitu Jeff sadar, Hailey tanpa basa-basi langsung melemparkan tuduhan kepada Jeff. Hailey menuduh bahwasanya Jeff adalah seorang predator kejam yang selama ini berkeliaran di internet untuk mengincar anak-anak di bawah umur sebagai korbannya. Tentu saja tuduhan gila ini langsung dibantah oleh Jeff mentah-mentah. Jeff menegaskan bahwa dia hanyalah seorang fotografer biasa dan tidak pernah melakukan hal sebejat itu. Nggak berhenti di situ, Hailey juga melemparkan tuduhan yang jauh lebih berat. Dia menyebut bahwa Jeff adalah otak di balik penculikan seorang gadis muda bernama Donna Mauer yang dikabarkan hilang tanpa jejak. Kembali dengan nada emosi dan panik, Jeff menegaskan bahwasanya dia tidak pernah menculik satu anak pun dalam hidupnya. Namun penjelasan Jeff seolah masuk ke telinga hampa. Alhasil, siang tersebut Hailey menceramahi Jeff habis-habisan akan segala tingkah buruk dan kejahatan tersembunyi yang dituduhkan kepadanya. Namun Jeff terus membantah. Does that deserve being tied up and tortured? By Amnesty International or Human Rights Watch because this. Sambil terus menginterogasi Jeff, Hailey melangkahkan kakinya mengelilingi rumah dan mengamati sebuah foto yang tergantung di dinding.
Dari foto tersebut, Hailey menarik kesimpulan bahwa Jeff pernah jatuh cinta dan punya hubungan spesial dengan seorang wanita bernama Janelle Roger. Dari situ pula, tuduhan baru diluncurkan oleh Hailey bahwa Jeff adalah pria hidung belang yang selalu mengambil keuntungan pribadi dan memanfaatkan model-model muda yang dipotretnya. Hailey kemudian mulai menggeledah seluruh sudut rumah Jeff untuk mencari bukti fisik atas kejahatan bejatnya. Dia membuka laci, membongkar lemari, dan memeriksa berkas-berkas pribadi milik Jeff. Namun sayang, setelah sekian lama menggeledah rumah Jeff, Hailey tidak dapat menemukan satupun bukti nyata yang bisa menguatkan tuduhannya tersebut. Jeff sempat merasa lega dan berpikir bahwa cewek gila ini bakal melepaskannya karena tidak punya bukti apa-apa. Di ujung keputusasaannya dalam mencari bukti, mata tajam Hailey menangkap sesuatu yang mencurigakan pada dinding batu hiasan di dalam rumah Jeff. Dan benar saja, di balik susunan batu hiasan itu, Hailey menemukan sebuah loker rahasia yang tersembunyi sangat rapi. Masalahnya, loker besi itu dikunci menggunakan kombinasi password. Berbekal dari nomor telepon Janelle dan atribut kenangan Janelle yang dia temukan sebelumnya, Hailey mencoba memasukkan kombinasi angka tersebut sebagai kode sandi. Dan How sentimental you are. iya, loker rahasia itu pun terbuka. Di dalam loker rahasia itu, Hailey menemukan barang-barang mengejutkan, termasuk foto-foto dokumentasi rahasia dari Donna Mauer, gadis yang selama ini dinyatakan hilang. Temuan ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Jeff memang terlibat langsung dalam kasus tersebut. Mendapati bukti emas ini, Hailey makin terengginas dan tanpa ampun melemparkan tuduhan serta intimidasi psikologis kepada Jeff yang duduk tidak berdaya di atas kursi kerjanya. These photos on his wall, maybe those are his born. He needs its own little cubbyhole. Di tengah situasi yang makin mendesak itu, otak Jeff terus berputar mencari jalan keluar. Jeff ingat bahwa dia menyimpan sebuah pistol di dekatnya. Pistol itu sebenarnya sempat ditemukan oleh Hailey saat menggeledah tadi. Tapi oleh Hailey, pistol itu dilemparkan begitu saja ke atas kasur. Dan dengan sisa-sisa tenaga dan gerakan perlahan, Jeff beberapa saat kemudian berhasil menggapai pistolnya. Sekarang, dengan pistol di tangannya, Jeff merasa angin segar mulai berhembus. Dia siap membalikan keadaan dan membunuh Hailey untuk mengakhiri kegilaan yang sedang dialaminya. Tapi tanpa disangka-sangka, Hailey ternyata jauh lebih cerdik dan sigap. Hailey tiba-tiba muncul entah dari mana dari belakang Jeff. Sebelum Jeff sempat menarik pemicu senjata, Hailey dengan cepat menutup seluruh wajah dan kepala Jeff menggunakan plastik wrap tipis secara amat rapat. Jeff yang kehabisan oksigen menggap-menggap, mencoba melawan, namun jeratan plastik itu membuat napasnya terhenti hingga akhirnya Jeff kembali lemas dan pingsan tak berdaya. Saat tersadar dari pingsan keduanya, Jeff mendapati dirinya berada di atas meja besar dalam keadaan telanjang tanpa celana sama sekali. Kondisinya kali ini makin mengenaskan dan menyedihkan tentunya ya, karena Hailey udah mengikat kedua tangan dan kakinya ke tiang meja dengan sangat kuat, sampai-sampai Jeff tidak mampu bergerak sedikit pun. Gak cuma itu, Hailey juga menempatkan satu karung kecil berisi es batu persis di buah zakar milik Jeff. Jeff yang terbangun dengan rasa dingin membeku di area sensitifnya langsung panik luar biasa melihat perilaku aneh dan ekstrim dari Hailey ini. Ternyata, Hailey memiliki rencana gila yang amat mengerikan. Dia berniat untuk mengebiri sendiri kemaluan Jeff secara langsung dengan tangannya, demi mencegah Jeff melakukan aksi bejatnya lagi di kemudian hari. Tentu saja rencana edan ini bikin Jeff pusing 7 keliling dan ketakutan setengah mati. Dengan ribuan cara dan kata-kata permohonan, Jeff mencoba membujuk dan memohon agar Hailey mengurungkan niatnya tersebut. Tapi apa yang diupayakan Jeff tidak berguna. Hailey tetap berdiri kokoh pada pendiriannya tanpa sedikit pun belas kasihan. I'm not the guy, I swear. I don't care. Do whatever you want. I'll tell the cops I did what. Setelah area sensitif Jeff terasa cukup mati rasa akibat tumpukan es batu tadi, Hailey mulai memasang sebuah kamera video persis di depan meja, dengan sudut posisi sedemikian rupa agar Jeff dapat melihat sendiri proses pengebirian organ vitalnya secara langsung di layar monitor. Suasana ruangan mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Diiringi teriakan dan jeritan histeris dari Jeff saat Hailey mulai memegang alat bedah dan mulai mengeksekusi buah rambutan milik Jeff.
I'll be done in a sec. I'm almost done. Just talk me out of this by bribing me, okay? Please don't cut me, please! Selang beberapa waktu, akhirnya proses pengembirian itu pun selesai. Jeff merasa frustasi, marah hebat, sedih, sekaligus hancur membayangkan fakta pahit bahwa masa depannya sebagai pria telah dihancurkan dan dikebiri oleh seorang anak kecil berusia 14 tahun. Sementara Hailey yang merasa tugas beratnya telah tuntas, merasa sangat lega karena Jeff sudah dikebiri. Dengan santai dan tanpa beban emosi, Hailey memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Have a shower and then... Di sela-sela waktu tersebut, Jeff yang memendam amarah luar biasa terus berusaha membakar sisa tenaganya untuk melepaskan diri dari ikatan meja. Tekad kuatnya akhirnya terbayarkan ketika dia berhasil meloloskan badannya dari ikatan tali tersebut. Namun, pas Jeff mengecek area selangkangannya dengan panik, alangkah kagetnya dia. Ternyata, Jeff ditipu mentah-mentah. Kemaluan dan buah zakarnya ternyata masih utuh dan tidak dikebiri sama sekali oleh Hailey. Sedangkan video mengerikan yang dia lihat tadi hanyalah sebuah rekaman trik kamera simulasi yang dibuat oleh Hailey untuk menghancurkan mentalnya Jeff. Mengetahui fakta bahwa dirinya hanya dipermainkan dan disiksa secara mental, Jeff dengan penuh amarah yang membara segera mengambil pisau bedah di atas meja dan bergerak cepat mencari Hailey di kamar mandi untuk membunuhnya. Tapi sayang, Hailey ternyata jauh lebih cerdik dari yang dibayangkan Jeff. Hailey sebenarnya tidak sedang mandi di dalam. Tepat saat Jeff membuka pintu dan mendekat dengan pisau terangkat, Hailey yang sudah bersiap di balik kegelapan segera menyerang Jeff menggunakan alat setruman listrik bertegangan tinggi. Sengatan kuat itu langsung menghantam tubuh Jeff hingga dia roboh dan kembali tidak sadarkan diri untuk ketiga kalinya. Saat siuman kembali, Jeff mendapati dirinya berada di area dapur dalam posisi terikat gantung dengan tali leher yang tersambung ke langit-langit, dengan kaki yang hanya bisa terjinjit pas-pasan di atas sebuah kursi kayu kecil. Hailey makin menunjukkan kuasanya dengan terus menyiksa dan menekan mental Jeff. Hingga tak selang berapa lama kemudian, bel pintu rumah berbunyi. Tiba-tiba datanglah tetangga Jeff bernama Judy Tokuda yang berniat untuk mengantarkan kue yang sempat dipesan Jeff kemarin. Suasana seketika menjadi amat tegang karena posisi Jeff yang sedang tergantung di dapur hanya berjarak beberapa meter. Dengan sikap yang sangat tenang dan akting yang sempurna, Hailey berhasil mengatasi keadaan darurat ini tanpa membuat Nona Judy curiga sedikit pun. Hailey mengaku kepada Judy bahwasanya Jeff saat ini sedang mengalami keracunan makanan parah dan terbaring sakit di tempat tidur. Judy yang melihat kepolosan wajah Hailey percaya bulat-bulat dengan omongan Hailey yang mengaku sebagai keponakan kandung Jeff tersebut. Lalu Judy pun pamit pergi dengan tenang. Setelah mengantar Judy keluar, Hailey segera mengambil telepon dan menelpon Janelle Roger, mantan kekasih Jeff. Di telepon, Hailey berbohong dengan mengaku sebagai petugas kepolisian LAPD yang sedang bertugas di kediaman Jeff. Hailey menyampaikan dengan nada panik bahwa kondisi Jeff saat ini sedang dalam bahaya besar dan butuh pertolongan darurat, lalu meminta Janelle untuk segera datang ke rumah Jeff secepatnya. Setelah menutup telepon, Hailey menyadari bahwasanya Jeff ternyata berhasil meloloskan diri dari gantungan tali di dapur. Hailey sedikit panik dan lari memutar, lalu masuk lewat pintu belakang dan dengan tenang mengambil tali jerat tersebut lalu melangkah naik menuju atap rumah. Jeff yang dipenuhi rasa frustasi dan tidak punya arah tujuan dengan mudah menemukan keberadaan Hailey yang sudah menunggunya di atas atap. Di atas atap yang tinggi itu, Hailey memberitahu Jeff bahwasanya dia sudah menelpon Janelle untuk datang ke rumahnya. Hailey tahu betul bahwa Janelle adalah satu-satunya cewek yang sangat dicintai dan dihormati oleh Jeff. Hailey kemudian memberikan satu penawaran terakhir yang sangat dingin. Hailey meminta Jeff untuk melakukan bundir dengan gantung diri menggunakan tali yang sudah disiapkannya di atap tersebut. Sebagai imbalannya, Hailey berjanji akan berpura-pura di hadapan polisi dan Janelle bahwa Jeff mati bundir karena penyesalan. Serta Hailey berjanji untuk melenyapkan segala barang bukti kejahatan bejat milik Jeff agar nama baiknya di mata Janelle tetap bersih. Jeff yang merasa sudah benar-benar putus asa, hancur mentalnya, serta karena cintanya yang begitu besar kepada Janelle hingga tidak mau melukai hati Janelle jika kejahatan bejatnya terbongkar, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Jeff kemudian memasukkan lehernya ke jerat tali dan melompat gantung diri mengikuti permintaan Hailey. Namun, tepat saat Jeff sedang sekarat tergantung menanti ajalnya, Hailey menatap dingin wajah Jeff sambil berbisik pelan bahwasanya dia tidak akan pernah menepati janjinya tadi. Hailey tidak bakal menghapus bukti kejahatan Jeff. Setelah mengucapkan kalimat penderitaan terakhir itu, Hailey melangkah pergi meninggalkan mayat Jeff yang tergantung kaku di atap. Tak lama kemudian, Janelle tiba di rumah Jeff dengan wajah bingung mencari keberadaan Jeff, tanpa menyadari tragedi mengerikan yang baru saja terjadi. Sang Red Riding Hood alias si cewek berkerudung merah alias Hailey akhirnya berhasil melumpuhkan sang werewolf pedofilia untuk selamanya. Film pun selesai. Jeff, technically I could let you scream your fuck. Still, I can't. You have been stalking me. As soon as you found out they were any bit older than me, you would just... Tamat. Worship me. You want to call your sister? Or tell her where you'll be? Ya, pada akhirnya Hard Candy bukan cuma sekedar film thriller penculikan atau balas dendam biasa ya. Film ini menggambarkan betapa mengerikannya bahaya yang mengintai di balik topeng dunia maya. Sekaligus memperlihatkan bahwasanya keadilan kadang datang dari arah yang paling tidak terduga. Jeff berpikir dia adalah seorang pemangsa cerdik yang memanfaatkan kepolosan remaja di internet. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa cewek yang diincarnya justru adalah seorang algojo dingin yang siap menghancurkan hidupnya tanpa ampun. Satu hal yang bikin film ini makin dark adalah pergeseran psikologis karakternya ya. Di sini batasan antara korban dan menyiksa menjadi sangat kabur. Hailey bukan cuma sekedar menghukum fisik, tapi dia juga membantai mental dan martabat Jeff sampai ke titik paling hancur. Film ini seolah memberikan tamparan keras bahwa rahasia kelam dan dosa masa lalu tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Sekali lu mencoba memangsa orang yang salah, akibatnya bisa menghancurkan seluruh hidup lu sampai tak tersisa. Dan dari semua ketegangan di film ini, ada satu pelajaran paling penting buat kita para pria. Jangan pernah sesekali meremehkan seorang cewek cuma dari penampilan luar atau umurnya aja. Lu lihat Jeff? Dia merasa paling pinter, paling dewasa, diajak ngobrol musik, golf rap, manggut-manggut, diajak minum langsung kepedean. Ya, tapi begitu masuk ke jebakan, dia langsung dibikin mati kutu. Diikat, disiksa mentalnya, sampai dipaksa gantung diri di atap rumahnya sendiri. Cewek kalau udah punya niat balas dendam dan dapat bukti kejahatan gitu ya, penyesalan dan alasan ampun mbak gitu nggak akan bisa mempan. Alasan itu cuma berlaku di sinetron. Kalau di dunia nyata lu bukan cuma di blok ya, tapi langsung dijadiin skrip 6 halaman buat konten kayak gini. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.